Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita masuk lagi ke materi yang baru mengenai program linear. Tapi sebelumnya kita masuk ke prasyaratnya dulu ya dari program linear sendiri. Ada dua. Yang pertama kan SPLDV ya, sudah dipelajari di materi sebelumnya ya. Kemudian tentang pertidaksamaan linear. Nah, ini yang akan kita bahas untuk kali ini, gitu ya. Mungkin langsung saja. Untuk pertidaksamaan linear sendiri artinya adalah kita menggunakan tanda pertidaksamaan, ya. Sudah sering kali dibahas, tanda pertidaksamaan itu bisa lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar dan lebih besar sama dengan. Kemudian dari kata linear, artinya pangkat tertinggi yang digunakan adalah pangkat 1. Atau di dalam variabelnya pangkatnya itu kosong. Tidak ada pangkat, artinya di situ adalah pangkat 1. Seperti itu. Kemudian yang pertama kita harus bisa membuat grafik dari pertidaksamaan linear. Ya, ini adalah contoh-contoh dari pertidaksamaan linear nih dari A sampai dengan E ya, karena dia variabelnya berpangkat 1 dan menggunakan tanda pertidaksamaan seperti itu. Mungkin langsung saja untuk yang pertama, kita akan membuat grafik untuk X lebih besar dari negatif 1. Nah, kamu perlu membuat yang namanya koordinat kartesius terlebih dahulu ya. Yang ke samping ini adalah sumbu X, yang ke atas adalah sumbu Y. Untuk sumbu X, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Untuk sumbu Y, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, langkah pertama adalah kamu lihat. Di sini kan X dan Y lebih besar dari negatif 1. Nah, kamu cari dulu titik X sama dengan negatif 1 itu ada di mana. Ternyata X sama dengan nilai X yang negatif 1 itu ada di sini kan. Nah, sehingga kita tinggal menarik suatu garis melewati titik negatif 1. Nah, perlu diingat juga untuk nilai X, sini ya. X kalau lebih besar ke kanan. Ya, X lebih besar ke kanan untuk arsirannya. Tapi sebelumnya kita buat garis yang melalui titik negatif 1. Nah, ingat karena dia tidak ada sama dengannya, maka membuat garisnya adalah putus-putus. Jadi sebelum saya buat garis yang betul dulu, kemudian saya buat putus-putus. Nah, kamu jangan coba-coba di kertas HPS atau buku tulis kamu ya, karena kamu nggak bisa menghapus seperti itu. Jadi langsung aja buat putus-putus. Nah, sesudah ada putus-putus karena tidak ada sama dengannya ya, melewati negatif 1, tinggal kita arsir. Ini lebih besar, maka dia ke arah kanan. Arsir ke kanan. Nah, ini adalah HP, tulis HP. Ya. Kemudian yang B, X kurang dari sama dengan 2. Pertama-tama kamu fokus dulu ke X sama dengan 2. Mana sih? X sama dengan 2, berarti ini. Kemudian kamu tarik garis melalui titik 2. Nah, berarti, ini karena dia tidak karena dia ada sama dengannya, maka dia tidak putus-putus. Tarik garis lurus ke situ. Sudah. Kemudian tanda yang dipakai kurang dari. Nah, ini maksudnya untuk yang sama dengan ataupun tidak sama dengan ya. Nah, ke kiri. Ya, kalau kurang dari, arah arsirannya ke kiri. Maka kita arsir ke kiri. Melewati garis boleh? Boleh. Yang misalnya sebelah kiri, tapi yang
Penting yang sebelah kanan ini tidak boleh lewat garis, karena dibatasi ya. Makanya adalah HP. Oke, paham ya? Kemudian yang C. Nah, di sini Y lebih besar sama dengan 1. Untuk Y, kalau lebih besar ke atas. Sebaliknya kalau lebih kecil ke bawah. Sehingga untuk Y besar sama dengan 1, kita fokus di Y sama dengan 1 dulu. Y dan Y nilai 1 ada di sini. Kita tarik melalui titik di 1. Kemudian lebih besar ke arah atas akhirnya. Maka ini adalah HP. Jadi lebih bagus kalau misalkan berwarnanya beda ya dengan garisnya, diarsirnya berbeda supaya kelihatan. Tapi nggak apa-apa, seadanya aja. Untuk Y kurang dari negatif 2 yang selanjutnya. Y negatif 2, kita tarik garis dulu. Y negatif 2, ini kan Y ya, ini X, berarti negatif 2 di sini kan. Karena dia tidak ada sama dengan, maka buatnya putus-putus. Iya. Kemudian tandanya apa? Kurang dari, maka dia ke arah bawah. Ini adalah HP. Ya. Oke, kemudian masuk ke yang CD. Sorry, ini EF ya berarti. Nah, ini dibacanya adalah X di antara sama dengan 2 dan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Itu aja deh bacanya. Ya, artinya nilai X-nya ada di tengah di antara 2 dan 4. Nah, maka kita fokus X-nya 2 dan 4. 2-nya di sini. Kita tarik garis. Kita di sini. Tarik garis. Dan yang tidak ada sama dengan 4, maka dia putus-putus. Kemudian karena X-nya di tengah, maka kita arsirnya di tengah juga. Nah, ini hasilnya di antara 2 dan 4. Sehingga HP-nya adalah ini. Gitu. Paham ya? Semoga paham. Oke, kemudian yang F. Negatif 1 kurang dari Y kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini yang di tengah adalah Y. Kita cek Y di negatif 1 dan 3. Negatif 1 di sini. Kita tarik garis negatif 1. Tidak ada sama dengan, maka dia putus-putus. Kemudian di Y sama dengan 3. Karena dia ada sama dengannya, maka dia tetap. Kemudian karena Y-nya di tengah, maka kita arsirnya yang di tengah. Sama ya. Nah, maka ini adalah HP. Oke, gimana? Semoga paham ya. Sekarang silakan untuk di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Ke yang ada 2 variabel. Di sini ada 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 0. Nah, caranya adalah kita buat tabel seperti ini dulu. Ini X, ini Y. Kemudian ketika X-nya 0 dan ketika Y-nya 0. Ketika X-nya 0, maka yang ditutup adalah X. 3Y sama dengan 6. 6 bagi 3, maka Y-nya 2. Ketika Y-nya 0 ditutup, 6 bagi 2, maka Y-nya 3. Kemudian titik 0,2. 0,2 sini ya. 3,0. 3,0 di sini. Oke, dari 2 titik ini kita tarik garis yang melewati 2 dan 3. Kemudian kita kan akan arsir ya. Jadi penyelesaian setiap kerjasama linear itu kan berupa arsiran. Nah, kita lihat di sini
kita buat titik uji. Titik ujinya ini aja ya, 0,0. Titik uji 0,0. Kita cek dari 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 0. Artinya kita ganti nilai x dan y-nya itu 0. Berarti ini 2 kali 0, 0, tambah 3 kali 0, 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 0. Benar atau salah? Benar. Kalau benar, maka haruslah mendekati siapa? 0,0. Ini kan garisnya, ini 0,0 di sini. 0,0 di sini. Berarti dia harus mendekati, berarti arah dalam. Sehingga ini adalah HP. Oke. Kemudian yang H. 3x ditambah y lebih besar dari 0. Langkah pertama adalah di tabel. X-nya 0, y-nya 0. X-nya 0 ditutup, maka y sama dengan 6. Y-nya 0 ditutup, 6 bagi 3, 2. 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di titik 2,0. 1, 2. Di titik. Kemudian kita tarik garis antara 2 dan 6. Karena ini tidak ada sama dengannya, maka kita buat dia putus-putus. Kemudian kita akan arsir. Arsir dengan titik uji. Uji 0,0. Putus dulu ya, kan bentuknya 3x ditambah y besar dari 6. 3 kali 0, 0 tambah 0, 0. Besar dari 6. Benar atau salah? Salah ya, 0 bukan lebih besar. Salah. Kalau salah berarti harus menjauhi. Menjauhi siapa? Menjauhi 0,0. 0,0 di sini. Dan garis ini harus menjauhi, maka arsirannya keluar. Sehingga HP-nya ada di sini. Itu ya. Kemudian yang terakhir I. Nah, ini gabungan berapa ketidaksamaan. Yang pertama, 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Kita buat dulu ketika x-nya 0, y-nya 0. Ketika x-nya 0 ditutup, 12 bagi 3, 4. Ketika y-nya 0 ditutup, 12 bagi 4, 3. Kemudian kita buat grafiknya di sini ya. 0,4, 1, 2, 3, 4. Kita buat titik. Kemudian 3,0. 1, 2, 3. Kemudian kita tarik garis melewati 4 dan 3. Oke, ini. Tandanya kurang dari sama dengan. Kita cross check dulu ya. 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Kita uji 0,0 ya. 0, 12. Benar salah? Benar. Maka mendekati. 0,0. 0,0 di sini ya. Sehingga kalau mendekati ke arah dalam. Kemudian sebelum diarsir kita cek dulu yang lain. Y diantara 1 sama 3. Y kan ini ya. Ini X. 1 sama 3. Nah, kita tarik garisnya. Ini 3, ini 1. Gitu kan. Kemudian kita lihat juga X-nya. X besar sama dengan 1. X sendiri kan ini. Ya. Sehingga kita tarik garis X sama dengan 1. Gitu ini. Nah, dari sini kan pertama tadi mendekati ya. Mendekati kan berarti ini. Kemudian di antara 1 sampai 3 kan ini ya.
sama ini. Kemudian X besar sama dengan 1 mana? Ini. Sehingga dari sini kelihatan HP-nya. HP-nya itu adalah yang kena 3 arsiran. Daerahnya yang ini kan kena 3 arsiran. Kena arsiran, kena arsiran, kena arsiran. Nah, ini adalah HP-nya. Itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Pelan-pelan saja. Silakan untuk di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu membuat pertidaksamaan dari grafik. Ya, jadi tinggal dibalik dari yang tadi. Untuk yang A, di sini ada grafik, kita buat pertidaksamaannya. Nah, di sini kamu fokus, ini kan melaluinya titik 3 di X, berarti X, kemudian di sini 3. Ya, kita tinggal buat arah pertidaksamaannya. Ini X dan dia ke kanan. Tadi kan X dan dia ke arah kanan, maka tandanya adalah apa? Lebih besar, ya. Ada sama dengannya karena dia tidak putus-putus. Selesai. Kemudian yang B, ini juga di X dan dia 5, maka di sini X, di sini 5. Dia putus-putus, berarti sama dengannya dihapus. Kemudian arahnya ke kiri, berarti tandanya kurang dari. Ya, arahnya ke kiri, maka dia kurang dari. Untuk X ya. Terus lagi deh. Besar kanan, kecil kiri. Mau dia sama dengan atau tidak sama dengan ya. Kemudian yang Y. Nah, Y di sini fokus Y ya, karena dia mau titik Y. Y dan dia di titik 2. Y-nya ke atas. Kalau ke atas, Y-nya lebih besar. Di sini kebetulan putus-putus, maka dia sama dengannya dihilangkan. Kemudian yang ini, titiknya di Y lagi, ya, 1. Ke bawah arsirannya. Ini kan sumbu Y, sumbu X ini ke bawah. Maka dia kurang dari. Tidak putus-putus, maka pakai sama dengan. Ya, untuk Y lebih besar ke atas, lebih kecil ke bawah. Oke. Kemudian ini ada di tengah. Ya, kalau ada di tengah berarti kita lihat juga dulu. Nah, ini kan di tengahnya di titik X. Berarti X di tengah. Di antara berapa? 1 dan 4. Berarti 1 X 4. Dan arahnya itu pasti ke arah yang besar, arah 4. Kemudian di sini yang 1 itu utuh, berarti ada sama dengannya, yang 1 putus, jadi tidak ada. Selesai. Ya. Kemudian yang ini, fokusnya di Y. Ada di titik 1 sama 3. Tulis 1, kan di tengah juga, berarti Y, kemudian 3. Arahnya pasti ke arah yang lebih besar, itu 3. 1-nya tidak putus-putus, berarti ada sama dengan. 3-nya putus-putus, berarti sama dengannya dihapus. Selesai. Kemudian yang F. Nah, ini sebenarnya mudah. Ini sebagai A dan ini sebagai B. Nah, caranya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Jadi itu bentuknya. Nah, di A ini ada titik apa? 3. Di B ada titik 5. Berarti ikuti 3X ditambah 5Y AB. 3 kali 5. 3 kali 5 itu 15. Nah, tandanya itu belum kita pakai karena kan di sini arsiran ya. Nah, berarti kita harus cek. Nah, caranya seperti yang tadi. Nah, ini arsirannya ke arah mana? Luar ya. Kalau kita masukin 0, di sini 0, 0, 0, 15. Dan dia kan ke arah luar. Keluar atau menjauhi ya.
menjauhi dari 0,0, maka haruslah salah. Supaya dia salah, maka 0 atau 15 yang dimakan. Supaya dia salah, yang dimakan adalah yang kecil, yaitu 0. Nah, makanya jawabannya juga besar sama dengan. Sebenarnya di sini ada poinnya juga untuk dua variabel. Kalau tandanya lebih kecil sama dengan, itu cenderung ke arah atas kanan ya. Tapi kalau kurang dari sama dengan ke atas kanan. Sementara kalau lebih dari sama dengan ke bawah kiri. Ini kan ke atas kanan. Kebalik, maaf. Kalau lebih besar sama dengan ke atas kanan, kalau kurang dari sama dengan ke bawah kiri. Ini kan ke atas kanan ya, maka tandanya lebih besar sama dengan. Seperti itu. Kemudian yang ini, sama caranya ya. Kita lihat dulu yang sebelah sini ada titik 2x ditambah di sini ada titik 6 6y. 2 kali 6 yaitu 12. Kemudian titik uji 0 12. Dan dia kebetulan mendekati 0,0 kan arsirannya kan. Mendekati. Berarti haruslah benar. Kalau benar berarti yang dimakan yang 12. Kenapa tidak ada sama dengan? Karena dia putus-putus ya. Dan kamu lihat di sini dia kan ke arah bawah kiri, maka tandanya kurang dari. Nggak pakai sama dengan karena dia putus-putus ya. Ini jawabannya. Oke. Gimana? Semoga paham ya. Pokoknya kalau yang dua variabel itu kalau dia ke atas kanan, dia biasanya lebih besar sama dengan nih. Kalau dia ke kiri bawah, dia biasanya kurang dari sama dengan. Itu berlaku juga ketika dari grafik ketidaksamaan ya. Jadi dia ke arah kanan atas nih, maka besar sama dengan. Kiri bawah, maka kurang dari sama dengan. Seperti itu. Oke? Sekarang silakan untuk dipelajari ulang dan screenshot. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan kali ini mengenai kerjasama linear dari membuat grafik dan juga membuat kerjasaan. Semoga bisa paham ya. Jangan lupa untuk berikan komentar berupa tanggapan dan juga pertanyaan. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.